kemarin kan Denny, Ayu dan juga Jupe gitu ya, didampingi oleh Indah Rahman dan juga Bang Minola Sebaya yang sudah mendatangi Polda untuk menjadi saksi begitu ya. Seperti apa suasananya kita lihat bersama gitu. Sekitar 19 ya. Ada dengan 21. Apa saya tadi sekitar? Ya berkisar 18 sampai 21 ya. Seputar apa aja Mbak? Seputar apa yang kita lihat, yang kita alami, yang kita dengar di lokasi waktu kejadian. Bukan kapasitas kita sekarang. Nah, ini sudah ada di pihak kepolisian. Biarkan pihak kepolisian yang bekerja. Pokoknya semuanya tadi kita sudah sampaikan ke penyidik dan itu sudah menjadi materi penyidikan. Kita nggak bisa ceritakan di sini, tanya langsung ke bapak-bapak penyidik. Ya sebagai warga Indonesia yang baik ya kita harus ikutin hukum yang ada, aturan yang ada. Dipanggil menjadi saksi Sama sekali. enggak. Persahabatan kita tetap sama dan yang pastinya ini memang ya pembelajaran lah buat kami semua. Iya, oke. Nah ini kita mau tanya, Den, Iya. gimana lu suasananya berapa jam? 3 jam? 3 jam dan Kok kayak mukanya lihat muka Ayu sama muka Jupe kayak stres banget kayaknya. Memang agak enggak, tekanan karena itu kan buat kamu? pengalaman mungkin gue juga pribadi baru pertama kali ke Polda dan menjadi saksi gitu. Tapi semuanya lancar, baik-baik aja dan kita 3 jam di sana. Setelah itu pas keluar juga teman-teman media tuh udah penuh banget, pintu keluar benar-benar ketutup. Ya udah akhirnya kita memberikan Mau nggak penjelasan. mau ya harus ngomong lah ya. Begitu. Padahal tadinya kamu pengen cepet-cepet aja ya Capsus ya. Soalnya ada live episode. Oh iya benar nggak apa-apa lah Iya, dimaklumi ya masih ada agenda. Baik, nah Denny ini ada artikelnya Ayu Ting Ting, Jupe, Denny Cagur diperiksa terkait Zaskia Gotik. Iya. Kalau ini kan mereka Denny terutama Iya. itu diperiksa karena berdasarkan laporan ya, bukan Kalau aku menjadi saksi ya. Ya menjadi Bang. saksi. Gini, Mas. Kemarin kita tanyakan sama penyidiknya, pemanggilan terhadap Denny, Ayu dan juga Jupe itu apakah berdasarkan laporan yang dibuat oleh para Masyarakat. pelapor, masyarakat itu, atau siapa kan itu artinya. Jadi penyidik menerangkan bahwa ini laporan model A atau LPA. Dalam artian bahwa yang menjadi pelapor adalah penyidik yang menemukan adanya suatu dugaan tindak kejahatan melalui cybercrime. Nah jadi bukan dipanggil dan diperiksa sebagai saksi akibat adanya laporan dari masyarakat itu. Jadi kemungkinan besar bahwa laporan-laporan itu juga nantinya akan disatukan di proses ini. Sehingga tidak artinya itu harus berulang-ulang ya. Toh terlapornya sama dan pasalnya sama. Pasalnya sama. Jadi kalau jalan damai, Nah ini yang menjadi persoalan adalah ini delik biasa, bukan delik aduan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pemeriksaan itu dilakukan karena LP model A, di mana penyidik polisi sebagai pelapornya. Iya. Nah, bagaimana mungkin kalau misalnya kita mau berdamai dengan penyidik kepolisian yang memang dia yang membuat laporan karena menemukan adanya dugaan tindak pidana dalam kasus ini. Ya kalau dengan masyarakat mungkin kita bisa LSM mungkin kita bisa. Tapi itu pun kita kan juga belum tahu apakah niat mereka itu dengan melaporkan itu ujungnya di damai atau memang proses hukum. Oke, baik, kita lihat ini artikel berikutnya, kita minta komentarnya. Pengacara Zaskia Gotik salahkan Denny Cagur. Salah kamu, tadi udah sempat disebut ya gitu ya. Saya kan bacain tuh tugas-tugasnya disebut. Tapi kamu disebut sebagai kamu kan memprovokasi. Iya makanya coba nonton lagi videonya, kasih tahu saya di mana kata-kata saya yang dianggap memprovokasi. Saya hanya membacakan soal gitu. Terus Ekspresi kamu kali mungkin dianggap Enggak. memprovokasi. enggak lah. Enggak ada ya. Terus juga kenapa saya sampai menanyakan itu sehingga Zaskia Gotik katanya sampai akhirnya menjadi salah ucap. Oke. Saya bilang di situ tugas saya emang sebagai penanya. Gitu. Jadi nggak mungkin saya nggak nanya. Berdasarkan pertanyaan yang sudah ada. Yang sudah ada dan dibuat oleh tim. Oke, terus kemudian juga kenapa nggak di stop? Gitu. Karena kan saya sebagai pembawa acara tidak punya kapasitas untuk menyetop konten yang sedang berjalan. Yang bisa nyetop konten yang sedang berjalan itu hanya produser dan sutradara gitu. Jadi Saya memang. nggak bisa, stop tuh nggak bisa. Jadi kalau menanggapi tudingan pengacara Zaskia yang sebelumnya bahwa Denny juga harus ikut bertanggung jawab, Iya. kamu sudah menjelaskan bahwa Yang pasti kita menjalani prosesnya dan sekarang sudah ditangani oleh pihak yang berwajib biar teman-teman penyidik yang menentukan siapa yang bersalah, siapa yang enggak. Yang salah tetap akan bersalah, yang enggak ya mau bagaimanapun ya dia tetap akan enggak bersalah.
baik. Dan di saat yang bersamaan kemarin juga pada saat mereka diperiksa sebagai saksi begitu ya, ini pengacara Zaskia Gotik kemarin juga hadir, tapi memberikan sebuah berita yang mengejutkan bahwa pengacaranya Sunan Kalijaga itu mengundurkan diri. Kita lihat seperti apa suasananya berikut ini. Kedatangan kita hari ini ya selaku tim kuasa hukum Zaskia Gotik ya, guna untuk mengecek laporan-laporan polisi yang ada di Polda Metro Jaya. Ya, namun demikian karena kami selaku tim kuasa hukum ya ada berbeda prinsip dengan klien kami ya, klien kami anggap tidak kooperatif, klien kami anggap ya tidak bisa menghargai tim kuasa hukum apalagi lambang negara, maka dengan bersamaan per hari ini kami dari Himpunan Advokat Muda Indonesia menyatakan mengundurkan diri ya dari kuasa yang telah diberikan oleh klien kami Zaskia Gotik. Iya, itu kalimatnya ada yang menarik tuh ya. Gimana nih tanggapan dari tim kuasa hukumnya Denny, Ayu dan Jupe? Jadi begini, kalau menurut kami ya, kita ini kan profesi ya, pengacara. Kita jangan berpolemik dalam satu kasus yang serius. Kalau memang beliau merasa sudah mencabut kuasa dari Gotik ya, dari kliennya, dikarenakan kliennya tidak kooperatif, gitu kan. Alangkah baiknya itu urusan internal mereka. Pertama, kita tetap harus mengedepankan azas praduga tidak bersalah. Ya kan? Ini Gotik aja diperiksa aja belum, ya kan? Ketika mengatakan Gotik tidak kooperatif atau Gotik bahkan tadi statementnya kita kutip dianggap justru menyerang mantan kliennya sendiri, ya kami sangat menyayangkan hal itu ya Bang ya. Jadi kita ada etika, ada kode etik profesi yang harus dijunjung tinggi. Masalah beliau mengundurkan diri atau kuasanya dicabut itu yang mengetahui hanya Gotik dan beliau yang bersangkutan sendiri. Baik, gitu. oke. Nah, masih ada artikel yang mau kita tanyakan? Coba kita lihat yang berikut. Next artikel, Jupe berkaca-kaca bacakan pernyataan untuk Zaskia Gotik. Ini mungkin Bang Winola bisa jelaskan. Ya, jadi memang dari sejak mulai kedatangan kita di Polda, ya sembari menunggu pertanyaan dari pihak penyidik, kebetulan saya yang mendampingin Jupe pada waktu itu. Jupe ternyata di waktu setelah itu memang menulis beberapa kalimat Caption di Instagram. Ya, di ininya di mula-mula di HP-nya di ya? HP-nya Oh, di ya, di HP-nya dia tulis. Jadi lebih kepada ingin menyuarakan apa yang menjadi isi hatinya, ya. Dan kemudian dia tanya sama saya, "Bang, gimana nih kalau ini?" Kemudian saya bacakan. Saya baca. Dan kemudian ada beberapa kalimat yang menurut saya itu tidak pantas untuk disampaikan, saya minta itu dihapus. Dan akhirnya itulah ketika sudah mulai selesai penyidikan dia di depan, dia membacakan apa yang menjadi Apa yang ada dalam hatinya. Jadi salah satunya adalah bahwa tanpa bermaksud membenarkan apa yang terjadi begitu, tapi ini juga menjadi sebuah pembelajaran buat kita semua yang bergelut di dunia hiburan. Betul. Apakah kamu juga setuju seperti itu? Setuju. Kalau saya juga setuju sih, karena kadang-kadang kita Benar. situasinya mungkin Denny bisa jelaskan lah. Seperti apa sih sebetulnya ketika kita tuh tampil live tiap hari gitu. Dan ada banyak hal yang di briefing setiap pagi. Iya benar, kita juga apalagi konten itu kan setiap hari berjalan gitu. Kita juga kadang keasikan dengan bercanda, ternyata ada rambu-rambu yang kita langgar gitu. Dan kita juga belum tentu paham tahu semuanya tentang itu. Makanya batasannya sebenarnya ada di diri masing-masing gitu. Ini pantas, ini tidak gitu. Kalau saya sih lebih ke arah itu. Oke, ini cukup terpukulkah Jupe sehingga sampai harus berkaca-kaca? Ya, cukup jadi, emosional buat. Iya, cukup emosional ya, karena artinya tentunya dia tidak ingin kan, artinya sahabatnya mendapatkan masalah seperti ini. Dan tekanan buat Zaskia kan mungkin cukup besar ya. Iya. Di media sosial juga dia dibully di segala macam. Jadi menurut Jupe ya seharusnya dia sudah minta maaf meskipun mungkin dianggap tidak cukup, ya biarkanlah proses yang berjalan, jangan diberikan Jangan lagi pressure dihujat dan betul, caci maki ya. begitu. Oke, untuk Denny, apa harapan kamu sebetulnya ke depan ini? Ya harapannya semoga semuanya cepat selesai aja dan ini jadi pembelajaran buat kita semua. Kalau misalnya ternyata proses hukum memang betul-betul terjadi kepada Zaskia Gotik, bagaimana perasaan kamu? Sedih lah, sedih. Sedih banget. Karena saya juga melihat ini belum
kena dampak hukumnya aja dia seperti sudah terhukum ya dari masyarakat, dari tekanan yang dialami. Saya juga kan sempat kemarin komunikasi juga, terus makanya Jupe mewakili dia untuk lebih menggugah kita semua karena sepertinya masih banyak yang belum memaafkan nih dengan serangan-serangan di sosmed. Gotik tuh orangnya seperti apa sih sebetulnya, Dedi, yang kamu kenal? Normal-normal aja sih, senang bercanda Normal-normal aja, senang bercanda orangnya. Oke, baiklah. Ada yang mau ditambahkan mungkin dari tim kuasa hukum? Ya, dari kami sih pemeriksaan kemarin itu baru 1 LP. Ya, kita masih menunggu konfirmasi lagi dari penyidik apakah Cukup ya, di 1 LP itu saja yang polisi sebagai ya, apakah pelapornya cukup 1 itu aja Model atau A yang itu? lain Ya, akan model A diperiksa? itu. Atau model B juga akan diperiksa atau disatukan? Atau Ya, disatukan. memang kita masih nunggu, makanya mungkin belum bisa tidur nyenyak. Kalau misalnya LP itu ternyata harus dipisah-pisah ya berarti harus mengulang-ulang pemeriksaan. Iya. Dan mereka siap tidak siap ya harus siap menghadapi itu. Ya ini pembelajaran buat kita semua. Begitu. Denny terima kasih banyak sudah hadir, sudah sharing cerita dan pengalamannya. Bang Minola, Mbak Ina terima kasih banyak sudah hadir. Nanti akan kita undang untuk kasus yang lain lagi ya. Oke, masih ada tamu lagi yang akan kita ajak ke Rupi. Siapakah dia? Jangan kemana-mana, tetap di Rupi. Asik.